Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani Sahamoni. Saya adalah dosen di Universitas Binawan. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah Matematika Keuangan, yaitu mata kuliah wajib yang ada di semester 3. Pada mata kuliah Matematika Keuangan, mahasiswa harus lulus terlebih dahulu mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah Kalkulus 1, untuk dapat mengikuti mata kuliah Matematika Keuangan. Adapun deskripsi mata kuliah Matematika Keuangan, yaitu membahas tentang konsep suku bunga, fungsi dasar suku bunga majemuk, anuitas, amortisasi dan sinking fund, discounted cash flow, obligasi, dana investasi, dan kebijakan pengembalian modal atau capital redemption policy, yaitu proses pembelajaran dilakukan secara luring atau tatap muka. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Matematika Keuangan, yaitu mampu memahami konsep suku bunga, mampu memahami konsep dasar suku bunga majemuk, mampu memahami konsep anuitas, mampu memahami amortisasi dan sinking fund, mampu memahami konsep discounted cash flow, mampu memahami obligasi, mampu memahami konsep dana investasi, dan mampu memahami kebijakan pengembalian modal atau capital redemption policy. Berikut ini merupakan video PDD UKT-PP pada mata kuliah Matematika Keuangan pada pertemuan ketiga, yaitu mengenai force of interest, nilai kini, dan arus kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman mahasiswa apa kabar hari ini? Baik. Oke, hari ini kita akan bahas materi tentang perkuliahan tentang matematika keuangan, yaitu tentang force of interest dan nilai kini atau present value. Nah, sebelum saya membahas materi hari ini, saya ingin mengulang kembali materi minggu lalu yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Nah, apakah teman-teman masih pada ingat tentang materi sebelumnya? Masih belum? Oke, kalau masih, ada yang mau sebagai volunteer untuk menjelaskan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Boleh, silakan Puja. Jadi minggu lalu itu kita mempelajari tentang bunga dan macam-macam bunga. Nah, bunga di sini adalah pembayaran yang diberikan oleh seseorang atau organisasi yang disebut sebagai borrower atas penggunaan aset yang disebut dengan kapital yang dimiliki oleh pihak lain yang disebut dengan lender. Oke, good. Terima kasih Puja. Oke, berarti teman-teman masih ingat ya kalau minggu lalu itu kita belajar tentang teori suku bunga, mulai dari bunga sederhana, bunga majemuk, dan teori suku bunga sendiri. Oke, mungkin ada teman-teman yang masih belum ingat. Saya ingatkan kembali gitu ya. Jadi teori suku bunga ini dibagi jadi 3. Ada suku bunga sederhana, suku bunga majemuk, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita akan bahas tentang materi pertemuan ketiga, yaitu tentang force of interest dan nilai kini dari atau present value. Nah, CPNK yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami mengenai teori suku bunga. Kemudian kriteria dari penilaian perkuliahan hari ini, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dari suku bunga efektif. Kemudian mahasiswa mampu memahami konsep suku bunga nominal. Kemudian mahasiswa mampu mencari nilai suku bunga efektif dan suku bunga nominal. Serta mahasiswa mampu memahami faktor akumulasi. Mahasiswa mampu memahami dan mencari nilai force of interest.
serta mahasiswa mampu memahami dan dapat mencari nilai sekarang atau present value. Nah, kita hari ini akan belajar selama 150 menit. Mohon jika saya sudah melewati waktu, teman-teman mahasiswa bisa mengingatkan saya jika dalam proses pembelajaran ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman atau ada yang kurang dipahami dari penjelasan saya, silahkan teman-teman bertanya langsung kepada saya tanpa harus menunggu saya selesai dalam pembelajaran. Oke, mohon perhatikan baik-baik penjelasan saya karena materi ini sangat penting. Nanti di akhir sesi saya akan mengevaluasi seberapa jauh pemahaman teman-teman pada pembelajaran hari ini. Oke, ini adalah daftar pustaka yang saya pakai pada perkuliahan matematika keuangan, sama dengan minggu-minggu sebelumnya yang sudah saya informasikan melalui RPS di pertemuan pertama. Ada buku yang pertama adalah buku Kelison, kemudian dan seterusnya sampai ada 7 pendukung. Oke, nah mari kita masuk pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang force of interest. Nah, force of interest sendiri atau dilambangkan dengan delta T disebut juga sebagai tingkat bunga nominal yang convertible sesaat yang didefinisikan sebagai berikut, di mana delta T itu sama dengan limit H menuju 0 positif IHT, atau delta T sendiri bisa didefinisikan menjadi limit H menuju 0 positif, di mana A T, T plus H dikurang 1 per H, dengan teorema di mana jika delta T dan AT 0, T adalah fungsi yang kontinu, dari T untuk T-nya lebih besar sama dengan T 0 dan prinsip konsistensinya berlaku, maka untuk T 0 kurang dari sama dengan T1 kurang dari sama dengan T2, maka didapat bahwa A T1, T2 sama dengan eksponen dari integral T1 sampai T2 delta T dt. Baik, kita masuk ke contohnya supaya teman-teman lebih paham konsep dari teorema yang didapat. Oke, contoh, misalkan ada delta T diberikan. Yang pertama delta T-nya adalah delta. Yang kedua adalah delta T-nya sama dengan A ditambah BT. Tentukan formula untuk akumulasi pada saat T2 dari investasi sebesar satu satuan yang dilakukan pada saat T. Oke, kita masuk ke contohnya. Contohnya adalah diketahui delta T itu sama dengan delta. Kemudian tadi rumus dari delta T adalah integral T1 sampai T2 adalah delta dari T. Oke, kalau teman-teman bingung karena delta dan delta, maka kita rubah. Jangan delta, tapi kita A. Oke, maka delta T itu sama dengan integral T1 sampai T2 dari apa? Dari A. Dari A apa? A fungsinya adalah fungsi T, gitu ya. Maka didapat adalah, atau biasa kita sebut sebagai A dt. Maka jadinya adalah A T. Oke, hasilnya jadi T1 sampai T2. Maka didapat persamaannya menjadi apa? A T2 dikurang A T1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, belum. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Mungkin ada, coba dulu teman-teman kerjain yang contoh kedua, di mana delta T-nya adalah A ditambah BT. Silakan coba dengan yang sama caranya, silakan dikerjakan. Caranya sama, pakai integralnya. Silakan.
Saya kasih waktu 2 menit mungkin. Cukup 2 menit? Cukup. Oke, 2 menit ya. Oke, ada yang mau coba ke depan? Ada yang mau coba ke depan? Ya, boleh coba. Terus BT. Nah, terus ada B terus sama dengan oh ya DT boleh. Ya benar. Oke. Sama dengan ya. Integralnya bilang ya. Kuadrat T kuadrat C jadi duanya di bawah mungkin dua yang naik. Oke. Sekarang ya. Oke. Terima kasih Puja. Oke. Mungkin teman-teman masih pada belum paham dapatnya dari mana. Kita lihat bahwa fungsinya adalah A ditambah BT. Berarti fungsinya A ditambah BT. Kalau diintegral terhadap T, tadinya konstanta, maka akan muncul fungsinya pakai T. Maka jadinya adalah AT. Ingat dulu waktu kalkulus 1. Kemudian yang pertama, yang selanjutnya BT. Ingat T-nya pangkat 1 karena integral, maka pangkatnya bertambah. Jadi 1 per pangkatnya 1, jadinya 1/2 BT kuadrat. Oke, tinggal lihat batasnya berapa dari T1 sampai T2. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Baik, kalau belum ada, kita lanjut. Nih ya, udah bener ya jawabannya. Sekarang kita lanjut ke kasus delta T, di mana delta T itu sama dengan delta untuk setiap T. Nah, di mana tadi adalah T0, T0 ditambah N sama dengan eksponen dari delta N. Maka kalau gitu, maka I-nya adalah E pangkat delta dikurang 1. Oke, contohnya lagi biar enak. Misalkan delta T itu sama dengan 0,12 untuk setiap T. Hitunglah
dikurang 1 per H. Oke, hanya dari mana? Hanya itu tadi berapa hari gitu ya, total harinya. Sekarang kalau gitu kalau 7 hari. Kalau 7 hari maka jadinya apa? I7 sama dengan E pangkat 0,12 dikurang 1 per 7. 7 itu 7 hari. H itu dalam tahun. Berarti 1 tahun berapa hari? 365. Oke, berarti 7 per 365. Oke. Sekarang kita hitung E pangkat 0,12. Berapa E pangkat 0,12? Maka didapat adalah 12,01%. Itu adalah bunga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau 1 bulan berarti berapa total haknya? 30. 1 bulan kan kalau 7 hari berarti 7 per 365. Kalau 1 bulan 30 per 306. Kalau 6 bulan 180 per 365. Lihat lagi ya. Oke, lihat ya, tadi saya mulai dari yang 1 bulan ya. Oke, ingat bahwa tadi 1 bulan adalah 30 hari, ada yang 30, ada yang 29. Berarti saya harus hapus dulu. Kan? Oke. Oke. Jadi ingat bahwa 1 bulan itu ada yang 30, ada yang 29, ada yang 31, ada yang 28 hari. Maka kalau begitu kita nggak bisa pakai yang ini, nggak bisa pakai yang ini. Maka kita harus lihat berapa kalau gitu dalam setahun berapa bulan? 12. Kita pakai 1/12. Kalau gitu I1 sama dengan E pangkat delta T kali H. Maka per H. Kalau gitu E pangkat berapa? 0,12 kali H-nya berapa tadi? Hanya 1/12 dikurang 1/1/12. Oke, berarti kita cari E pangkat berapa tadi? E pangkat. Oke, E pangkat 12 dikali. Oke, dikali berapa? 1/12. Oke. Mungkin berapa? Maka didapat hasilnya adalah 12,06%. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Baik. Kalau begitu, karena tidak ada pertanyaan, saya akan mengakhiri sesi hari ini, pembelajaran hari ini. Sebelumnya, apakah nggak ada pertanyaan lagi? Saya tanya lagi nih sekali lagi. Belum ada, Bu. Oke, berarti udah paham semuanya? Baik, kalau teman-teman sudah paham, kalau gitu saya yang nanya supaya teman-teman saya tahu yang teman-teman pahami benar atau enggak. Oke, kalau gitu ada yang bisa tahu bagaimana cara mencari force of interest? Bu. Oke. T1, T2 sama dengan eksponen integral T1 sama T2 eksponen bukan eksponen Bu, maaf, delta T dt. Oke, good, Okta. Satu lagi, kalau gitu ada yang tahu cara cari nilai kini atau nilai sekarang atau present value? Tidak, Bu.
delta T per delta T dt. Oke, good, Puja, thank you. Oke, baik, terima kasih. Berarti saya rasa teman-teman sudah bisa memahami pelajaran hari ini ya, karena sudah diwakilkan oleh 2 mahasiswa. Baik, hari ini saya akan mengakhiri sesi pembelajaran ini dengan menyimpulkan bahwa teman-teman mahasiswa itu dapat menjelaskan atau mengulangi lagi konsep mengenai suku bunga efektif, suku bunga nominal, faktor akumulasi dengan baik dan benar, serta dapat mencari nilai suku bunga efektif, suku bunga nominal, force of interest, dan nilai sekarang atau present value. Oke, kita akan bertemu kembali pada minggu depan pada pertemuan keempat tentunya. Kita akan membahas mengenai instrumen keuangan. Saya berharap teman-teman mahasiswa dapat membaca terlebih dahulu materi untuk minggu depan, sehingga dari berbagai sumber, silahkan mau dari buku yang sudah saya info atau saya berikan gitu ya, atau mau cari dari tempat lain silahkan. Saya harap materi hari ini bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa. Jika ada perkataan saya yang salah selama proses pembelajaran, saya mohon maaf dimaafkan. Saya tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video tadi merupakan salah satu gambaran proses pembelajaran mata kuliah Matematika Keuangan. Sebelum saya menutup video PDD UKT-PT, izinkan saya menjelaskan proses delivery, interaksi, dan assessment yang digunakan pada mata kuliah Matematika Keuangan. Tahap pertama, sebelum melaksanakan proses pembelajaran, dosen membuat rencana pembelajaran semester atau RPS, di mana di dalam RPS terdapat deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang akan disampaikan pada perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat memahami poin-poin apa saja yang akan mereka dapatkan, yang akan mereka pahami, serta apa saja yang harus mereka kuasai dalam mata kuliah Matematika Keuangan. Selain itu, juga disampaikan topik apa saja yang akan disampaikan dalam satu semester, serta buku ajar yang digunakan pada mata kuliah Matematika Keuangan. Di dalam RPS juga terdapat rubrik penilaian serta bobot penilaian pada setiap asesmen. Interaksi yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa selama proses pembelajaran adalah student centered learning atau biasa disebut sebagai SCL, yang artinya pembelajaran berpusat pada mahasiswa, di mana mahasiswa difasilitasi supaya dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan perkuliahan. Pada setiap pembelajaran menggunakan PowerPoint yang juga disisipkan soal mengenai permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan materi tersebut, sehingga mahasiswa dapat memahami materi dengan lebih baik. Pada mata kuliah Matematika Keuangan, metode pembelajaran yang digunakan adalah metode luring. Asesmen pada mata kuliah Matematika Keuangan, di mana asesmen ini dibutuhkan oleh dosen untuk melakukan penilaian secara objektif kepada mahasiswa. Evaluasi serta asesmen untuk setiap pertemuan atau setiap perkuliahan berbeda-beda sesuai dengan CPMK yang dipelajari. Untuk evaluasi yang dilakukan diantaranya yaitu tugas terstruktur dan kuis, ada UTS maupun UAS.
Untuk setiap rincian tugas sudah dibahas di awal pertemuan sehingga mahasiswa sudah mengetahui tugas apa saja yang akan diberikan dan pada pertemuan berapa saja yang akan dilakukan kuis. Serta mahasiswa juga sudah diberikan rubrik penilaian dari setiap evaluasi yang akan dilakukan pada mata kuliah Matematika Keuangan. Sekian video penjelasan mengenai video pembelajaran PDD UKT PT pada mata kuliah Matematika Keuangan.